apalagi dengan jangan lupa ini adalah perang teknologi bukan perang teologi. Ya. Kalau perang teologi itu kamu dibantu dengan doa yang belum tentu dikabulkan. Kan tujuan kita bernegara bukan daya tahan. Tujuan kita bernegara bagaimana kita bisa maju, bisa lebih baik dari hari ini atau hari kemarin. Dan terkoneksi ke lebih banyak orang. Karena zaman ini adalah zaman kolaborasi. Lo kalau mau menyiapkan sesuatu diam-diam aja. Ya lu contoh aja kalau mau lawan Amerika lu contoh Cina misalnya gitu. Persis. Kan. Ya. Cina tuh nggak pernah ngumbar punya kekuatan ini. Tiba-tiba kita semua terkejut mereka punya teknologi yang luar biasa. Einstein suka bilang the definition of insanity adalah kalau lu melakukan hal yang sama terus menerus, tapi lu berharap hasil yang berbeda ya. Itu setuju. Nggak wajar gitu, nggak waras katanya. Oke, jumpa lagi kita di Retorika dan bersama senior gue Lutfi Asyaukani yang lebih gampang menghubungi Tuhan daripada menghubungi dia ya. Karena susah sekali dirayu untuk ngobrol sama gue. Akhirnya kita berhasil merayu dia untuk ngomong-ngomong lah, berbincang sedikit di sini. Kita mau update soal Iran nih, Mas Lutfi. Lu ini kan udah jalan perang. Kalau kata sebagian yang optimis ya ini rezim teokrasi yang bergandengan tangan dengan senapan dan bedil kan. Ini sudah tumbang, tapi di sisi lain kelompok yang tetap optimis menganggap bahwa enggak, ini kita melihat bagaimana resistensi dan strugglingnya Iran punya kekuatan dan endurance untuk melawan kezaliman Barat yang tidak berakhir, tidak usai-usai gitu. Your perspective. Ya, yang pertama, Dit, saya tuh agak malas sebetulnya bicara di podcast. Di podcast saya sendiri saya agak menahan diri untuk bicara isu ini. Bukan Anda lebih banyak merepost orang ya? Ya, saya merepost orang dan buat status-status pendek. Kenapa begitu? Dalam situasi kayak gini, kita ngomong objektif, kita bercerita tentang fakta, itu dimaknai secara berbeda. Kalau tidak memihak pada satu kubu, maka kita akan dianggap sebagai memihak kubu lain. Jadi zero sum game gitu dong ya? Situasinya nggak sehat, makanya saya menahan diri untuk tidak bicara ke publik dan ini yang pertama kayaknya. Nah, ya, setelah Anda rayu-rayu. Iya. Makanya ini kita berbuka puasa nih kan, ya kan. Lutfi Asyaukani berbuka puasa bicara. Iran. Ya, tapi oke lah secara gambaran besar gue juga agak males karena ini pasti akan dan sebetulnya kan sudah ya. banyak sekali pembahasan dan analisa tentang perang ini ya. Dan menurut saya tone-nya dari dulu sampai sekarang kalau kita lihat di TV mainstream ya begitu aja terus. Gitu. Kebanyakan pengamat mendukung Iran dan memojokkan Amerika dan Israel, begitu aja terus dari dulu. Ya. Nah, yang dilupakan orang adalah bahwa ini bukan peristiwa ujuk-ujuk, bukan peristiwa yang datang hari ini saja atau minggu-minggu ini saja. Tapi kan range-nya panjang sekali ya, permusuhan antara Amerika atau Israel dengan Iran itu. Ya sejak rezim ini berdiri akhir tahun 1970-an gitu. Jadi harus dibacanya panjang seperti itu. Ada konfrontasi antara sistem internasional yang ingin merawat sistemnya dengan sebuah rezim berbasis ideologi yang itu bertentangan dengan sistem internasional yang dibangun gitu. Nah, pertama kita harus memahaminya dari situ. Kenapa selalu terjadi konflik, selalu terjadi perang, dua kekuatan ini sebagai kekuatan penentu di kawasan Timur Tengah apalagi, dan itu yang menjelaskan kenapa konflik dan perang itu sebetulnya tidak pernah berhenti. Ya, kalau kita tarik sejak tahun 80-an, konflik antara Amerika dengan
Iran, Rezim Ayatollah ini ya. rezim Ayatollah baik Khamenei dulu maupun Khamenei yang belakangan itu kan terus-menerus terjadi ya. Jangan lupa setelah revolusi ada perang Irak-Iran selama 8 tahun sejak tahun 80 sampai 88. Itu perang sebagian kekuatan Irak itu bahkan dari intelijen Amerika CIA. Perang Irak-Iran itu kan dimulai oleh serangan Irak pada Iran atas masukan dari Amerika. Nah jadi sejak awal Amerika atau kekuatan yang selama ini memusuhi Iran itu sudah sejak lama. Dan begitu juga dari pihak Iran. Ya, kalau kita melihat perang-perang besarnya terjadi kan baru belakangan ini saja. Ya. Jangan lupa tahun lalu Juni 2025 Iran 2 kali menyerang Tel Aviv kan, menyerang Israel. Dan itu yang kemudian memicu perang berikutnya yang disebut sebagai perang 12 hari gitu. Nah, itu yang disebut sebagai perang-perang besar. Tetapi perang-perang kecilnya kan banyak sekali sporadis. Kalau kita baca dari data Amerika, korban sipil maupun militer dari warga Amerika itu lebih dari 1.000 yang dilakukan oleh Iran, baik itu pengeboman duta besar, pengeboman kepentingan Amerika ataupun aksi-aksi terorisme yang dilakukan di beberapa negara di Timur Tengah gitu. Dan dari pihak Amerika dan Israel pun begitu juga. Ada banyak sekali kepentingan Iran yang dibombardir, yang dihancurkan, bahkan tokoh-tokoh Iran dalam 5 atau 10 tahun terakhir itu banyak sekali dibunuh oleh agen-agen Israel gitu. Jadi kedua belah pihak ini sudah sejak lama bertukar tangkap dengan lepas. Iya, bertukar kekerasan sebetulnya. Jadi jangan kaget kalau sekarang ini terjadi perang seperti ini ya karena memang permusuhannya sudah sejak lama. Gitu. Ya ini eskalasinya naik dan nanti mungkin setelah ini juga akan turun lagi gitu. Turun lagi. Iran mencoba bangkit lagi, mengumpulkan kekuatannya lagi. Kalau ada kemungkinan dia akan melakukan serang lagi. Nah, yang perlu dicatat adalah dengan adanya eskalasi kekerasan sejak Oktober 2023, di mana ada serangan terhadap Hamas dan itu kemudian yang direspon oleh Israel dengan membumi hanguskan Gaza, kekuatan Iran itu semakin menurun. Ya, kalau kita lihat proksi Iran itu dihabisi oleh Israel, terutama di selatan Lebanon, ya, di utara Israel, kekuatan Hizbullah, dan di utara Israel dan selatan Israel yaitu Hamas. Ya, jadi dua kekuatan proksi Iran ini sudah hancur di sekeliling di sekeliling Israel. Dan saya kira itu yang menjelaskan kenapa Israel kemudian menjadi percaya diri betul sekarang melakukan serangan ke Iran. Karena di kiri kanannya sudah bisa ditaklukkan. Berbeda dengan kondisi beberapa waktu yang lalu. Perang-perang kecil seperti tadi Anda katakan. Dulu Israel berpikir 1000 kali untuk menyerang Iran. Tetapi sekarang dia betul-betul ukur, ya, apalagi dengan, jangan lupa ini adalah perang teknologi bukan perang teologi. Ya. Kalau perang teologi itu kamu dibantu dengan doa yang belum tentu dikabulkan. Ya. Tapi dengan perang teknologi itu hitung-hitungan sangat presisi. Ya. Ingat bagaimana Iran yang memiliki begitu banyak rudal, memiliki begitu banyak drone, tetapi hampir 90% lebih itu pertama ditangkal, kedua meleset. Ya. Ada sebuah analisa kenapa Iran mengebom beberapa negara tetangga. Ya, Qatar Kuwait, ada yang mengatakan Saudi. Bahwa itu salah target karena menggunakan satelit yang sebagian besar diatur dan dikelola oleh negara-negara Barat. Amerika, jadi bukan menyasar sekutu Amerika yang ada di sana. Beranggapan gitu. Seperti itu. Ya mungkin sebagian begitu, tapi sebagian lain di zaman AI kayak gini, siapa yang menguasai teknologi, dialah yang akan menguasai langit, dialah yang akan menguasai ruang angkasa di sana. Dan semua pergerakan senjata sekarang diatur lewat satelit. Itu. Nah dari sisi itu Israel sudah
saya kira sudah lama menyiapkannya, dan karena itu dengan sangat percaya diri sekali mereka sekarang melakukan bombarding. Dan kalau sekarang orang mulai menganalisa bahwa Amerika atau Israel akan kalah perang, ya kan biasanya satu analisa mengatakan begitu karena Amerika tidak akan mengirimkan pasukan daratnya. Saya kira memang sejak awal Amerika tidak berniat untuk melakukan itu. Gitu. Targetnya belajar dari perang Afghanistan dan perang Irak misalnya ya. Bahkan sebelumnya perang Vietnam. Oke. Amerika tidak akan sanggup kalau perangnya itu asimetris, ya. Karena di dalam perang asimetris itu bukan lagi tank melawan tank atau pesawat tempur melawan pesawat tempur, tapi Amerika bisa menyerang habis-habisan, Israel tunggu, Iran akan tunggu. Pada waktu yang tepat dia akan membalasnya. Ya dengan cara-cara teror, dengan cara-cara gerilya dan lain-lain. Itu yang disebut sebagai perang asimetri. Dalam perang seperti ini yang nggak akan ada yang menang atau kalah gitu. Negara-negara yang lemah dalam perang asimetri tidak perlu menang, tetapi cukup mereka bisa survive, bisa bertahan hidup, udah dianggap sebagai menang. Seperti yang Anda lihat pada Iran sekarang. Iya, makanya para pendukung Iran sekarang itu kan menganggap Iran menang karena Iran tidak sepenuhnya mati. Betul. Gitu, bukan karena mereka menang. Dan Iran tetap melanjutkan suksesinya. Kemarin banyak beberapa kayak misalnya ya Bang Zulfan gitu yang baru dari Iran. Dia cerita semuanya normal-normal aja. Betul. Ya kan kita business as usual. Justru orang turun ke jalan. Bang Zulfan itu Syiah ya? Bang Zulfan sih ya, makanya dia ke sana terus. Halo Bang kan. Zulfan. Ziarah. Baru pulang. Baru pulang. Nanti kapan-kapan kita ngobrol. Bekas Nasdem dulu bos. I know. Nah, jadi kelihatannya memang, Trump ini satu. Banyak yang bilang bahwa Trump akan melakukan karakas presiden terhadap Iran. Dan itu tidak berjalan dengan baik karena perangnya ternyata lama dan ternyata suksesi kepemimpinannya tidak seperti yang dia harapkan. Dan yang kedua, dukungan publik Iran terhadap suksesi kepemimpinan yang bisa kompromi dengan Amerika itu tidak terjadi seperti halnya Caracas gitu. Mas Lutfi lihatnya gimana? Ya, tergantung bagaimana kita mendefinisikan rezim sebetulnya. Ya, kalau targetnya Amerika adalah menggantikan rezim Islam, itu hampir mustahil. Ya. Itu kan sebuah rezim yang dibangun lebih dari 40 tahun dengan meminggirkan dan membunuh oposisi hampir 100%. Tidak ada oposisi di Iran. Gitu. Jadi rezim ini kokoh sekali. Gitu. Apalagi kalau cuma diserang lewat udara gitu terus berharap itu berubah, rasanya mustahil. Ya kan kalau kebayang kita kan ketika ada satu momentum pimpinan tertinggi, kalau memang keresahan dari publik itu ada, ketika ada satu momentum yang diciptakan oleh Amerika dan Israel, maka the rest rakyatnya yang akan lakukan transisi itu. Tapi kan nggak gitu Mas Lutfi. Iya, kalau di Caracas kan beres tuh, rakyatnya ternyata di Venezuela. Di Venezuela kan mendukung. Akhirnya ya udah Maduro dan akhirnya pemimpin yang baru yang lebih kompromi dengan Amerika toh mendapat support dari masyarakat. Artinya rakyat memang setuju dengan pergantian kekuasaan. Itu artinya tidak ada critical mass di Iran sejauh ini. Critical mass itu adalah satu titik di mana perubahan itu bisa terjadi gitu. Dalam kasus kasus-kasus transisi politik ya, terjadinya revolusi atau reformasi besar seperti di Indonesia, itu biasanya ada kumpulan masyarakat yang cukup untuk mendesak polisi atau penguasa. Nah dalam kasus Iran menurut saya jumlahnya besar tetapi tidak cukup besar untuk mencapai satu critical mass. Ya, di mana ini gerakan publiknya ya? Iya, gerakan publiknya itu bisa meluluh meluluhkan hati polisi atau penguasa gitu. Nah, seperti Marinir dulu mendukung gerakan reformasi kita gitu misalnya kan. Ya. Nah, dalam setiap gerakan sosial itu harus ada critical mass untuk mengubah satu situasi menjadi kondisi yang lain. Nah, dalam kasus Iran, tentu kita tahu ada banyak orang yang tidak puas dengan kekuasaan Iran sekarang.
tetapi jumlahnya dengan segala represi, dengan segala mukhabarat intelijen yang dimiliki oleh penguasa Iran, itu sulit sekali buat masyarakat Iran bergerak. Meskipun momentum sudah diciptakan oleh Amerika dan Israel sebenarnya. Harapan Amerika dan Israel kan sebetulnya seperti itu, tetapi Seperti critical mass-nya Caracas. tidak tercapai. Iya. Ya. Oke. Mungkin gini, kalau situasinya tidak menentu dan ini menurut saya skenarionya ada dua. Pertama, dengan pergantian kepemimpinan ini ada respon dari kepemimpinan baru, apakah mereka akan melunak atau paling tidak moderat, ya, atau semakin radikal. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Mujtaba Khamenei ini karena ayahnya dibunuh, istrinya tewas, sebagian besar anggotanya tewas, dia akan menjadi lebih radikal. Dan karena itu dia akan mobilisasi kekuatannya lagi, sisa-sisa kekuatannya untuk menyerang balik di masa depan. Nah, persoalannya adalah Israel dan Amerika tidak tinggal diam, mereka punya mata di mana-mana, ya. Apalagi ada sebuah tulisan dari pengamat Cina itu bagus sekali. Kenapa Cina itu tidak ikut membantu Iran secara agresif gitu ya? Salah satunya adalah Cina ini agak malas bantuin Iran karena keamanan intelijen Iran itu lemah sekali. Begitu mereka kasih teknologi support, baru, minggu depan sudah ada di Tel Aviv. Gitu. Jadi banyak sekali Mossad di Iran. Gitu. Sehingga buat Cina ini bahaya banget bantuin Iran. Gitu. Ada sebuah analisa yang menurut saya sangat menarik. Nah, saya kira kalau skenario pertama mereka akan bertindak ekstrim, radikal lagi, ya kekerasan akan mulai lagi. Israel dan Amerika akan menyerang lagi sampai betul-betul habis gitu. Nah, skenario lainnya adalah mereka menjadi lebih moderat dan itu yang diharapkan oleh Israel dan Amerika tentu saja. Moderat itu artinya jangan lagi mengumbar kebencian. Problem Iran menurut saya dari dulu, dari sejak Republik Islam ini berdiri adalah terlalu cerewet. Ya, mengumbar kebencian kemana-mana sehingga orang tahu gitu. Lo kalau mau menyiapkan sesuatu diam-diam aja. Ya lu contoh aja kalau mau lawan Amerika lu contoh Cina misalnya gitu. Persis. Kan. Ya, Cina tuh nggak pernah ngumbar punya kekuatan ini. Tiba-tiba kita semua terkejut mereka punya teknologi yang luar biasa. Kita kaget kan bagaimana Deng Xiaoping itu persis. Coba Mas Lutfi coba ceritain gimana Cina di era pasca Mao ya. Kayaknya itu perlu sesi lain soal Cina. Dikit aja. Gimana Cina bisa memberikan gambaran pada kita. Ini loh cara melawan yang lebih. Iya, Cina itu kan sebetulnya kurang lebih sama dengan Iran dalam hal otoritarianisme. Ya, pemimpin Cina itu otoriter, pemimpin Iran juga otoriter. Yang satu otoritarianisme sekuler, kalau bukan ateis. Yang satunya lagi otoritarianisme agama, teologis. Ya, yang satu basisnya Tuhan, satu basisnya anti Tuhan. Gitu. Nah, bedanya adalah yang Cina ini mereka melakukan perubahannya secara diam-diam, ya, mengadopsi teknologi barat, pengetahuan barat. Jangan lupa loh, pada masa reformasi Cina tahun 90-an, Deng Xiaoping melakukan reformasi yang luar biasa, mengirim banyak sekali mahasiswa ke Amerika, sengaja mereka mengirim itu untuk menyerap pengetahuan. Dan program LPDP-nya Deng lah ya. Persis, dan itu menurut saya sangat sukses gitu. Nah, sementara di Iran itu sejak hari pertama revolusi yang diteriakan adalah death to Amerika, death to Israel. Jangan lupa Israel itu tetangganya gitu loh, nggak jauh dari situ secara geografis. Kamu kebayang nggak kalau Amerika atau Singapura tiap hari death to Prabowo, death to Indonesia, ya pasti tersinggung lah. Gitu. Ya, jadi kesalahan Iran menurut saya sejak awal adalah itu. Mengumbar kebencian dan itu dia membiarkan perasaannya itu diketahui oleh musuh-musuhnya. Ya sudah pasti musuh-musuhnya akan memperhatikan itu tentu saja. Ya. Nah, ke depan saya kira kalau
tone-nya dikurangi atau diturunkan dan menjadi moderat, ya Israel atau Amerika atau musuh-musuh Iran di sekitarnya mungkin akan bisa menerimanya gitu. Jadi belum tentu harus pergantian rezim secara ekstrim, tapi ketika rezim yang ada misalnya meskipun ini anaknya Khamenei, kalau ingin lebih moderat, mau lebih kompromis, mungkin Amerika akan lebih. Mungkin model Venezuela yang akan terjadi. Kan di Venezuela juga tidak terjadi perubahan rezim secara total. Wakil presidennya yang menggantikannya, kemudian dia berubah perilakunya sedikit. Haluannya mungkin tidak terlalu berubah, tapi perilakunya berubah yang masih lebih jual sosialisme kan? Lebih akomodatif terhadap kepentingan Amerika, lebih akomodatif pada sesuatu yang diinginkan oleh Amerika gitu. Dan nggak cerewet. Nggak cerewet juga. Nah di Iran kalau suksesi ini kemudian bisa lebih moderat, lebih fleksibel, ya pasti Amerika dan Israel akan mendiamkannya lah. Ya baik-baik ya sudah, tidak akan diganggu-ganggu lagi. Gitu. Gue mau tanya, ini ada satu tulisannya Dede Basri di Kompas pagi ini. Ini bagus sekali bicara ketika ekonom ditanya soal perang. Dia jawabannya gini, perang sering berlarut bukan karena semua pihak menghendakinya, tapi karena tak ada yang mau lebih dulu menyerah. Yang diperebutkan bukan hanya kemenangan, melainkan juga kemampuan membuat lawan yakin bahwa ongkos perang akan semakin mahal. Inilah yang disebut brinkmanship. Thomas Schelling, peraih Nobel Ekonomi 2005 dari Harvard, dalam Arms and Influence menyebutnya sebagai strategi manipulating the shared risk of war. Strategi yang mendorong situasi ke tepi bahaya agar lawan mundur lebih dahulu. Jika logika ini berlaku, perang mungkin berlangsung cukup lama. Kalau dalam konteks paragraf ini membaca situasi Iran dan Amerika, lu ngeliatnya gimana? Sebetulnya kan dalam beberapa hari terakhir eskalasinya agak menurun sedikit. Saya kira pertimbangannya juga karena soal uang kan. Biaya perang Ini itu tadi, mahal sekali. biaya. Iya. Kalau nggak salah Amerika itu harus mengeluarkan uang sehari biaya perang itu sekitar 10 atau 15 triliun gitu. Dan itu luar biasa. Tinggal hitung aja mau berapa lama perang ini. Mau sebulan, 2 bulan, ya lama-lama bangkrut lah. Karena harus ada yang bayar. Nah ujung-ujungnya saya kira yang bisa menghentikan perang itu adalah di negara demokrasi rakyat. Karena itu kan uang rakyat. Pada akhirnya uang rakyat Amerika, kalau rakyat Amerika merasa bahwa kepentingannya makin tidak terwakili dalam perang ini, ya mereka akan turun ke jalan. Itu yang terjadi dengan perang Vietnam sebetulnya. Kenapa perang Vietnam berhenti? Karena ada ribuan bahkan jutaan warga Amerika itu tiap hari turun ke jalan. Akhirnya perang itu berhenti. Bukan hanya mahal, banyak keluarganya yang meninggal karena ikut wajib militer. Betul. Ya artinya kalau kita tadi menjelaskan soal uang, pada akhirnya itu uang itu kan bukan uangnya Donald Trump, bukan uangnya pemerintah Amerika Serikat, tapi itu adalah uang rakyat, dan dari sana rakyat Amerika akan merasa keberatan dan turun ke jalan, dan perang biasanya berhenti seperti itu. Kalau dalam konteks geopolitik banyak yang menyebutkan belakangan nih di Indonesia, ini Amerika mendapat untung yang justru lumayan banyak dari perang ini, Mas Lutfi, karena lagi-lagi misalnya Selat Hormuz ditutup, harga oil price naik, sementara Amerika ini kita nggak bisa membayangkan dulu ketika perang Yom Kippur yang harga minyak bisa naik, sekarang diversifikasi pasokannya juga lebih banyak, dan Amerika menguasai cadangan yang jauh lebih besar dibanding dulu, sehingga dia take it advantage dari ini. Iya, kalau cadangan sih mungkin Amerika bukan yang terbesar ya, tapi produksi sekarang nomor satu. Ya. Amerika produksi nomor 1. Apalagi dia dianggap sudah quote unquote dia sudah kuasai juga Venezuela. Persis, jangan lupa sebelum perang Iran ini mereka take over Venezuela yang cadangan minyaknya luar biasa. Dan meskipun penting yang disebut sebagai choke point ya, titik genting Hormuz itu, yang terpenting adalah itu 20% besar, tetapi
tetapi di luar itu ada masih banyak sumber-sumber minyak. Itu yang mengakibatkan krisis minyak sekarang berbeda dengan tahun 50-an atau tahun 70-an gitu. Dan jangan lupa pula bahwa sekarang orang berbicara tentang renewable energy, sumber-sumber energi yang lain selain minyak. Sudah ada EV segala macam. Jadi meskipun penting kawasan itu ya, lalu lintas minyak di sana, tetapi ada diversifikasi seperti Anda bilang, ada banyak sumber-sumber yang bisa digunakan gitu. Itu kalau kita mau bandingkan situasi sekarang dengan beberapa dekade lalu. Oke Mas, ini kita mau kembali ke Iran ya. Gua selalu dapat cerita bagaimana hampir semua orang lah ketika kita diajak, terutama yang gue ajak diskusi ya, bukan lu yang ajak diskusi. Kalau lu kan pasti punya perspektif yang lain. Orang yang gue ajak diskusi soal Iran pasti dia menceritakan Iran tuh dengan penuh kegagahan, keberanian. Inilah negara yang tahan, kuat, bertahun-tahun di embargo. Dia punya sistem sendiri, dia punya persenjataan yang kuat, ekonominya berdikari. Inilah kita harus punya kemandirian seperti Iran. Ya. Begitulah kurang lebih narasi yang kita pahami dan kita percaya selama ini. Gue pengen minta pendapat Mas Lutfi untuk paling tidak mendudukkan perspektif ini ke dalam logika yang lebih pas lah untuk kita pahami gitu, supaya nggak terlalu timpang. Gini deh, Iran itu sebagai bangsa dan sebagai manusia itu salah satu sumber manusia yang unggul ya. Kalau kita percaya pada IQ ya, itu kan IQ ukuran kecerdasan. Nah, Iran itu dari berbagai survei selalu masuk kalau tidak 5 besar 10 besar. IQ warga atau rakyat, SDM-nya itu luar biasa. Secara intelijensia, secara kecerdasan itu luar biasa. Dan itu yang menjadi salah satu alasan saya kira di masa lalu Iran itu menjadi salah satu pusat peradaban dunia ya, bahkan sebelum Islam datang. Dan yang disebut sebagai era kekuatan Islam sebetulnya sebagian besar tokoh-tokoh intelektual, para filosof dan lain-lainnya itu adalah orang Persia. Ya dulu sebelum namanya Iran adalah Persia. Nah, bangsa Persia ini bangsa yang sangat luar biasa, sangat produktif ya. Nah, persoalannya adalah mereka mulai menjadi masalah sejak tahun 79. Nah, ini saya tidak setuju dengan beberapa orang yang mengatakan bahwa Iran itu seperti sebuah garis lineal yang sama gitu loh. Yang mengubah Iran itu adalah softwarenya, orangnya tetap. Orangnya sebagai hardware, yang mengubah Iran itu baik, buruk, atau menjadi negara maju atau gagal itu adalah softwarenya. Dan software itu adalah pemerintahan. Orang-orangnya tetap bright nih. Orang-orangnya tetap genetically bright ya. Ya, jadi hardware-nya itu tidak banyak berubah, tapi software-nya yang berubah. Nah, menurut saya sejak 1979 software Iran ini agak error. Ya, sejak mereka mengadopsi Islam sebagai dasar negara, sebagai republik Islam, itu menurut saya mereka menggunakan ideologi itu untuk tujuan-tujuan yang agak kebablasan, ya, menekankan aspek politik, aspek militer, aspek ekspansi, itu yang membuat energi bangsa Iran itu habis. Ya, kalau kita bandingkan dengan negara-negara Teluk, bayangkan kalau secara per kapita Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab itu berlipat-lipat dari Iran. Padahal dari sisi sumber daya baik manusia maupun sumber daya alam, Iran mengungguli mereka semua. Oh, I see. Sumber daya alam, gas itu terbesar kedua setelah Rusia. Minyak itu terbesar kedua setelah Venezuela dan Venezuela saya kira cadangan minyaknya itu. Jadi Iran itu diberkati dengan sumber daya alam yang luar biasa, dengan kecerdasan manusia yang luar biasa, tetapi rezimnya sejak tahun 1979 itu membuat Iran salah arah, membuat Iran itu menjadi seperti sekarang. Kalau kita lihat
kamu ikuti nggak bagaimana kurs mata uang Iran itu nggak ada harganya, $1 harganya jutaan real ya, real atau apa? I don't know. Ya. Iya. Itu aja menunjukkan betapa rapuhnya sistem yang dimiliki Iran. Belum lagi kita bicara ekonomi ya. Orang sering terkagum-kagum dengan daya tahan Iran. Iya. Daya tahan Iran yang luar biasa. Iya. Kan tujuan kita bernegara bukan daya tahan. Tujuan kita bernegara bagaimana kita bisa maju, bisa lebih baik dari hari ini atau hari kemarin. Dan terkoneksi ke lebih banyak Terkoneksi ke lebih banyak orang. Karena zaman ini adalah zaman kolaborasi, zaman bekerja sama. Karena mustahil kita mengembangkan ilmu pengetahuan dengan melupakan atau memelihara terus musuh-musuh kita gitu loh. Ilmu pengetahuan itu berjalan dengan bekerja sama. Nah, Iran sejak tahun 1979 memilih untuk membentengi dirinya dengan ideologi yang mereka usung. Ya, dan mereka memilih-milih teman tentu saja. Kalau punya pertemanan sekarang dengan Rusia dan Cina itu kan karena terpaksa saja sebetulnya, karena tidak the enemy of my enemy is my friend aja kan. Dan hanya itu yang mau dan mampu berteman dengan Iran kan. Misalnya kayak Cina karena mereka punya kepentingan ingin dapat minyak murah dari Iran kan. Karena itu mereka menampung dengan cara lewat pasar gelap gitu ya. Nah, jadi menurut saya Iran sejak tahun 79 itu salah arah. Ya, dia kalah dari negara-negara tetangganya, kalah dari musuh-musuhnya secara ekonomi dan politik dan juga militer. Sebetulnya apa yang kita lihat, yang diperlihatkan Iran dalam beberapa minggu terakhir tidak sesuai dengan gembar-gembornya 2 minggu lalu. Apa tuh Mas yang kalau kita yang lihat di media, para beda, pendukungnya dan yang lain-lain, Iran punya ribuan rudal, pada akhirnya ketika perang itu berjalan, nggak bekerja itu semua. Peluncur rudal Iran itu dihabisi dalam 2 hari oleh Israel. Ada 500 peluncur itu mungkin yang bekerja tinggal 100 atau 50 peluncur. Akibatnya ribuan rudal itu nggak berguna gitu loh. Nah, untuk apa? Membangun sebuah negara kan bukan untuk bertahan. Kalau sekedar untuk bertahan aja mah, ya ngapain susah-susah mikirin. Dan sayang juga, saya kalau melihat potensi Iran yang begitu besar, ya seperti saya bilang dia punya resource yang sangat besar. Kalau arahnya benar, saya kira Iran menjadi salah satu superpower melebihi Israel dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat Dubai sekarang sudah seperti itu. Tidak ada apa-apanya dibanding Iran kalau SDM-nya jauh banget tuh Mas ya. SDM-nya jauh banget ya. Iran tuh IQ-nya di atas 103 rata-rata. Kita itu 78 atau 87. IQ 78. Lu tahu gak? Jadi saking 78 ini orang Indo Mas. Jadi beberapa waktu lalu di bursa, kan anak-anak muda sekarang pada retailer saham nih kan udah banyak yang main. Gue bilang inilah Bang, ini IQ 78 inilah akibatnya. Kenapa? Iya, ada yang bilang ini lagi perang, lu beli saham oil gitu kan. Maksudnya saham perusahaan minyak, komoditi gitu kan. Oh iya, serbulah yang namanya oil. Padahal itu oil ini ya Pak, minyak goreng. Jadi kaget loh, ini perusahaan minyak goreng kenapa tinggi banget. Inilah orang IQ 78 maksudnya lo perusahaan minyak kawan gitu misalnya. Itu ya kayak gitu-gitu kan Mas. Aduh, ya itulah Iran ya. Ilusi apa yang menurut Mas Lutfi yang paling bertolak belakang dari kenyataan dan pemahaman yang kita lihat sekarang? Ilusi bahwa ideologi yang dibangun oleh para petinggi Iran sejak tahun akhir 70-an itu bisa mengulangi kejayaan masa silam. Itu ya. Itu ilusi yang sangat berbahaya karena zaman kita sudah berubah. Itu jadi ideologi agama. Mereka kan selalu berkaca bahwa dulu ada zaman keemasan Islam. Yang mereka tidak faham adalah bahwa era keemasan Islam itu terjadi ketika ada keterbukaan yang begitu luas. Gitu. Bukan era keemasan Islam itu bukan hanya soal militer, ya, tetapi bagaimana ilmu pengetahuan itu dikembangkan, bagaimana
kebudayaan atau peradaban itu dikembangkan. Itu yang terjadi. Nah, menurut saya itu yang agak meleset dari apa yang dikerjakan oleh para intelektual atau para ulama di Iran sejak tahun 70-an. Jadi Iran itu kalau kita lihat sejarah intelektualnya itu luar biasa, ya. Ketika filsafat Islam itu mengalami kemunduran pada abad ke-12 ke-13. Ya. Biasanya kalau kita belajar filsafat Islam itu sudah mati sejak Ibn Rushd gitu, abad ke-12. Ini seperti bukunya Kuru lah salah satunya ya. Nah, tetapi tradisi filsafat di Iran sendiri, di Persia itu terus tumbuh. Sampai abad ke-18, abad ke-19 itu masih muncul ulama-ulama yang punya pikiran filsafatnya tinggi gitu. Nah, yang ingin saya katakan adalah pada satu sisi mereka punya tradisi intelektual yang sangat maju, tapi pada sisi lain itu tidak berkorelasi dengan visi politik mereka. Dan itu saya jadi ingat perdebatan di kalangan elit Indonesia dulu antara tokoh-tokoh modernis yang menginginkan Indonesia sebagai negara Islam dengan Soekarno dan kaum nasionalis yang menolaknya. Ini perdebatan ideologi nih ya. Ini sebetulnya sama dengan apa yang terjadi di Iran tahun 79. Ya. Jangan lupa loh, transisi tahun 79 itu presiden pertamanya adalah orang sekuler, Abul Hasan Bani Sadar, ya, orang sekuler kiri, dan dia menginginkan Iran yang sekuler. Dalam pengertian ya sudahlah, jangan terlalu ngotot. Kita ini udah berkuasa gitu. Itu monarki tuh, Mas pertama? Belum. Bukan monarki, tapi kan itu hasil revolusi. Jadi Khomeini naik, Khomeini sebagai pemimpin tertingginya di Iran itu kan agak beda sedikit dari, meskipun secara struktur sama. Jadi yang namanya kepala negara itu bukan presiden. Kepala negara itu adalah pemimpin tertinggi, Ayatullah. Nah, itulah pemimpin yang baru ada 2 Ayatullah selama ini, 3 dengan yang sekarang. Ada Khomeini yang pertama, kedua Khamenei, yang ketiga Mujtaba Khamenei, anaknya Khamenei ini. Nah, inilah yang disebut sebagai kepala negara. Dia punya wewenang untuk memutuskan perang, soal hal-hal yang strategis lainnya. Gitu. Supreme leadernya ya? Supreme leader. Ya Prabowo-nya lah. Iya. Prabowo itu kira-kira ya sama Ayatullah kedudukannya. Dan presiden itu? Presiden itu Perdana Menteri. Perdana Menterinya? Oh iya, Ahmadinejad ya Perdana Menteri. Iya, presiden itu posisinya Perdana Menteri. Dia kepala pemerintahan, bukan kepala negara. Ya, sebelumnya di era Shah. Nah, di era Shah kan memang monarki absolut. Monarki ya. Mereka punya Perdana Menteri. Perdana Menteri yang direstui oleh raja gitu ya, oleh Shah. Nah, pada masa-masa transisi Iran itu betul-betul ingin, Abul Hasan Bani Sadar ini seorang aktivis kiri, dan revolusi Iran itu berhasil bukan karena kaum Islamisnya cukup kuat pada saat itu, tetapi kelompok kirinya besar sekali. Jangan lupa itu tahun Perang Dingin ya. 79 ya. Tahun 70-an itu kelompok-kelompok kiri di dunia itu besar sekali. Sekarang meskipun di Amerika ada kemunculan lagi kelompok kiri di kalangan Demokrat gitu. Tetapi kalau kita bandingkan dengan tahun 70-an ya nggak ada apa-apanya. Gitu. Nah, itu menurut saya salah satu yang menjelaskan kenapa revolusi Islam Iran berhasil, karena dukungan kelompok-kelompok kiri. Gerakan kiri itu sebenarnya seperti gerakan kiri di Eropa yang lagi juga termasuk tumbuh. di Indonesia. Saya selalu teringat kata-kata Pak Nono Anwar Makarim. Dia kan aktivis dari Partai Sosialis, dari aktivis PSI kiri lah, PSI lama. Iya, Soska. Iya. Dia selalu mengatakan kalau kita mau demo, kita nggak punya massa, maka kita panggil teman-teman NU sama Muhammadiyah. Gitu. Nah, kira-kira yang terjadi di Iran itu begitu. Orang-orang kiri itu waktu itu tidak suka dengan rezim Shah. Mereka tidak punya massa. Massanya ada di massa Islam. Oh, sebenarnya kirinya ini kiri sekuler ya, Mas ya, sebenarnya. Kirinya kiri sekuler. Yang tidak berbeda dengan rezim Shah sebenarnya secara teologis gitu ya, apa? Gini, secara ideologis. Secara ideologi sekuler sama dengan Shah. Itu mereka mendukung gerakan modernisasi, tetapi tidak suka dengan
Kezaliman. Bukan, ini soal saat itu perang ideologi itu kuat sekali, Dit. Oke. Jadi Syah ini mewakili Barat, kapitalisme, ya. Sementara para aktivis dosen itu kiri itu umumnya adalah ke Soviet gitu loh. Lebih ke komunis dan sosialis. Ya itulah liberal epistemic community-nya ada di situ itu ya. Nah jadi jurnalisnya, mereka kan singkatnya berhasil. intelektualnya. Ya mereka berhasil. Oke. Nah begitu berhasil masa transisi itu diakomodasi beberapa, termasuk Abul Hasan Bani Sadar dijadikan presiden. Oke. Ya. Nah tapi dia nggak bertahan lama, Pak. Cuma setahunan dia habis itu karena dikritik dan kelompok radikalnya nggak suka gitu loh. Akhirnya didongkel. Gitu. Iya. Nah kesalahan rezim Islam saya kira setelah itu mereka menghabisi kelompok-kelompok kiri dan komunis itu digantung, dibunuh habis. Jadi kelompok-kelompok kiri itu sebagian besar yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas itu kabur ke Amerika dan Eropa. Agak mirip seperti Venezuela Mas ya. Diasporanya, diasporanya besar sekali kan. Di Iran, di Amerika itu, di California sendiri aja warga Iran itu hampir 900 ribuan, hampir 1 jutaan. Besar sekali. Ya. Jadi sumber daya manusia yang tangguh, yang cerdas-cerdas itu lari ke barat. Oke. Gitu. Yang sisa ya itu yang religius. Padahal mereka tadinya bersatu seiring sejalan untuk menumbangkan rezim lama. Gitu. Nah itu saya kira awal mula kehancuran Iran di situ. Ada satu figur saya kira kalau bicara tentang Iran itu ya yang mencoba untuk mengubah situasi itu namanya Muhammad Khatami. Presiden ke berapa ya? Iya, aku ingat. 1, 2, 3. Presiden ke-4 kalau tidak salah ya Muhammad Khatami itu kelima 90-an lah, tahun 90-an awal lah ya. 97 sampai 2005-an gitu, 8 tahunan. Nah Muhammad Khatami menurut saya adalah the best presiden yang Iran pernah punya. Ya. Dia mencoba membuka dialog, diwawancara CNN, diwawancara banyak sekali media-media itu memberikan tempat buat dia dan dia selalu senang pergi ke Vatikan, ke negara-negara Barat, mencoba membuka dialog. Iran yang secerewet yang kita bayangkan itu tidak terlalu tampak di masa itu gitu. Justru dia ingin memperlihatkan wajah Iran, bukan wajah Iran yang lain. Menurut saya wajah Iran sesungguhnya adalah The origin of Iran itu. Iya. Iran yang penuh dengan intelektual, Iran yang penuh dengan dialog, Iran yang mengedepankan akal pikiran. Di saat Presiden Khatami itu menurut saya salah satu upaya reformasi dan sayangnya dia gagal karena ada banyak sekali kelompok-kelompok ekstrim di Iran yang tidak suka dengan dia. Sampai sekarang kan dia tidak. Menurut saya dia orang yang paling layak untuk menjadi ayatullah yang menggantikan Ali Khamenei. Ya, dari sisi ilmu, dari sisi integritas, dari segi jaringan internasional dan seluruhnya, orang yang sangat pandai. Gitu. Khatami ini kemudian digantikan oleh Ahmadinejad yang kemudian jadi idola publik baru. Iya, tapi waktu itu di era itu Mas, ya kan the new left kan itu lagi terkenal sekali di Iran, ada Ahmadinejad, ada Chavez, ada siapa tuh Evo Morales, itu kan era-era kebangkitan itu dan semangatnya kalau nggak mereka kita dianggap kebangkitan semu sementara. Itu dari sana Iran kemudian mengagregasi musuh justru kan. Lihat pidato Ahmadinejad. Ingin menghancurkan Israel, ingin menghancurkan Barat dan seterusnya. Kan itu mengumpulkan musuh-musuh. Apa yang dituai Iran sekarang itu yang mereka semai sejak zaman Ahmadinejad itu. Mas, tapi ada satu cerita dari orang-orang yang pernah ke Iran gitu ya. Yang pertama, tidak betul katanya di negara teokrasi Iran itu memang ada pembatasan-pembatasan terhadap perempuan, terhadap pakaian Muslim. Kemudian bagaimana Iran, seperti kata Mas Lutfi, ini punya tradisi konservasi terhadap peninggalan masa lalu itu dia jaga betul, tidak dihancurkan. Kalau misalnya ada peninggalan pasar gitu,
Ya mau bikin pasar barunya, yang lamanya tidak diapa-apain, dibikin pasar barunya yang lebih besar lagi di luarnya, sehingga orang punya jejak terhadap masa lalu. Ya. Saya lihat postingannya Hasan Nasbi, dia lihat ada foto patung sampai dengkul gitu, kaki gitu. Itu patungnya Reza Pahlavi. Dan rezim Ayatollah tidak mau menghancurkan patung itu sama sekali. Cukup dipotong setengahnya aja supaya orang tetap tahu bahwa ini sebagian masih kita conserve gitu. Meskipun kita sudah nggak suka sama orangnya. Nah ini kan sebenarnya menunjukkan virtue yang luar biasa sebenarnya. Menurut saya itu rendah sekali standarnya. Jadi kalau kamu nggak membunuh orang, kalau kamu nggak menyakiti orang, itu dianggap sebagai pencapaian. Itu bukannya standar gitu loh. Standar itu kamu harus lebih terbuka dari itu, kamu harus lebih mengikuti apa itu yang tetap di bawah standar ya. Tapi jauh buat negara, sekali. tapi gini Mas, Itu bukan Iran yang seharusnya saya kenal. Gini, saya tidak mau bicara hal-hal yang elementer kayak gitu. Saya mau bicara tentang sistem pemerintahan, sistem politik Iran ya. Iran itu negara teokratis, tidak ada partai politik di sana, otoriter sepenuhnya. Ya. Oke. Nah, ini kalau kita membandingkan dengan Indonesia atau dengan sistem politik atau pemerintahan lainnya, dia ada perwakilan. Kalau kita di sini ada DPR, ada DPD, dua lembaga itu di combine jadi MPR ya. Nah di Iran itu ada dua dewan perwakilan. Yang satu namanya Majelis Syura Islami, seperti DPR-nya kita ya. Yang satu Majelis Khabargan, itu namanya Majelis Expertise, Majelis Ahli. Oke. Ya, nah ini yang menarik. Para cendikiawan lah. Bukan. Itu ayatullah isinya. Jadi ini yang memilih Mujtaba Khamenei kemarin itu adalah anggota 88. Ini dipilih oleh rakyat, tetapi ini yang membuat Iran itu unik. 88 anggota ahli ini semuanya ulama. Tidak boleh ahli yang bukan ulama. Para mullah. Kamu kebayang misalnya Indonesia ini punya DPR dan punya MPR. MPR-nya itu MUI atau MUI masih ada beberapa tokoh Pak Profesor atau tokoh-tokoh yang apa namanya punya keahlian ilmu sekuler itu. Nah majelis syuronya ini ya, majelis syuronya di Iran itu bukan majelis syuro itu justru DPR. Majelis ahli ya, majelis khabargan bahasa Parsinya. Masjid Khabargan Rahbar. Jadi memang tujuannya untuk memilih ayatullah, pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi itu tidak dipilih oleh rakyat, tetapi dipilih oleh 88 orang ini. Yang semuanya adalah ulama. Jadi ulama itu, ini uniknya lagi, ulama itu punya beberapa tingkatan. Ya, tingkatan yang paling tidak terlalu rendah, tetapi disebut sebagai hujatul Islam. Ya, dulu istilah hujatul Islam itu buat di dunia Sunni itu buat Imam Al-Ghazali gitu loh. Karena Al-Ghazali juga orang Persia. Nah, sekarang hujatul Islam itu posisinya seperti kiai lah kurang lebih di tradisi NU ya, tetapi dengan kualifikasi yang lebih spesifik gitu. Nah di atas hujatul Islam itu baru ayatullah. Di atas ayatullah itu ayatullah uzma namanya. Nah sebagian besar atau mungkin ya seluruhnya saya kira anggota tim ahli ini atau dewan ahli ini adalah para ulama, kaum teolog. Gak ada urusannya sama urusan dunia. Ya. Ada yang ahli kesehatan, gak ada yang ahli perbankan, gak ada yang ahli. Gak ada. Jadi itu betul-betul ulama agama dan 70% anggotanya itu di atas usia 60 tahun. Rata-rata petingginya itu sekarang ketuanya umur 92 tahun. Jadi betul-betul orang-orang tua lah. Orang-orang yang dianggap bijaksana lah ya. Iya, dan hanya ahli agama, bukan ahli yang lainnya. Gitu. Yang menarik,
tidak ada satupun perempuan. Ya, dipilih oleh rakyat dari 31 provinsi, provinsi yang populasinya besar punya beberapa wakil gitu. Itu yang menjelaskan kenapa jumlahnya menjadi 88 gitu. Dan di DPR-nya, Majelis Syura Islaminya, tahu berapa jumlahnya? Berapa? Sekitar 300-an jumlah Anggota DPR-nya. DPR-nya. Tahu berapa jumlah perempuannya? Berapa, Mas? 14 saja. It tells you something. Gitu. Iya. Dewan ahlinya tidak ada perempuan, DPR-nya cuma 14 orang perempuan. Gitu. Gimana kamu mau membuat satu kebijakan yang pro perempuan kalau Representasinya nggak ada. representasinya tidak ada? Semuanya dibuat oleh laki-laki. Itu yang menjelaskan kenapa perempuan mengalami nasib yang mengenaskan di Iran. Salah satunya adalah itu. Karena produk pembuat hukumnya semuanya laki-laki. Sebagian besar laki-laki. Seberapa mengenaskan, Mas? Maksudku yang bisa kita bayangkan gitu. Karena ya yang orang sebut itu bebas aja kok, orang nggak pakai jilbab. Gimana mau bebas kalau orang semuanya dibungkus? Ya kan nggak boleh perempuan mengekspresikan dirinya. Gitu. Itu akan dianggap bertentangan dengan agama, dianggap bertentangan dengan negara gitu. Kalau negara mengatur urusan pakaian warganya, disitulah awal mula ketidakbebasan. Dan sejak 79 sampai sekarang nggak ada moderasi, Mas. Apa namanya? Ya itu tadi seperti saya kemampuan untuk memoderasi kebijakan, lebih catch up sama dunia. Saya berharap setelah pergantian kepemimpinan ini, bukan karena mereka punya niat baik, tetapi karena takut dengan serangan lagi oleh warganya Amerika dan Israel, mereka akan menjadi moderat. Gitu. Iya. Dan juga ada desakan dari kelompok-kelompok yang kritis, Iya. para aktivis perempuan dan lain-lain di Iran, yang bisa membuat rezim Iran menjadi lebih moderat. Kelompok kiri sekuler dulu yang Sudah habis, Dit. betul-betul Siapa yang tahan hidup di tengah kekang? Jadi kayak quote unquote, Mas ya, kayak di PKI kan dulu gitu ya, kita gimana Orde Baru memburu PKI sampai cindil abangnya, kurang lebih gitulah. Ya mungkin kurang lebih bersih lingkungan tuh dilakukan ya. Habis. Oke. Dan mereka kan rata-rata kelas menengah yang punya modal untuk beli tiket pesawat. Jadi yang tersisa di sana adalah orang-orang miskin yang tidak. Jadi orang-orang yang gambar-gambar yang kita lihat ada selebrasi atas serangan Amerika di Iran itu juga gambar kecil saja dong dari masyarakat ya, sebenarnya. Meskipun penting maksud saya. Iya kan, maksudnya kan pesta-pesta ada, selebrasi, sukaria, kelihatan ada sukaria gitu. Iya. Terhadap serangan kepada Khamenei misalnya waktu itu. Ya, kan dasarnya orang Iran ini orang yang pintar. Seperti saya bilang tadi, IQ-nya tinggi dan tingkat pendidikan universitasnya salah satu yang terbesar di dunia gitu. Kalau orang pintar itu baca sedikit, apalagi dikasih di feed dengan internet, dengan pengetahuan, ya daya kritisnya akan muncul gitu loh. Nah persoalannya sekarang kan internet itu kan dibatasi di Iran. Kalau mereka diberikan akses pada pengetahuan dengan 1 hari aja, dengan modal IQ yang tinggi, saya kira bangsa Iran akan berubah. Iya. Oke, Mas, ini menuju yang terakhir pertanyaan. Aku mau nanya hal yang basic. Di Instagram gue beberapa bulan terakhir lah ya, itu sering sekali muncul gambar-gambar, video-video lama, foto-foto lama ketika era pra 79, di mana Iran kelihatannya begitu maju, orang pakai jas, minum wine, main ski air, pakai bikini, kelihatannya gedung-gedungnya tinggi, bagus, maju sekali gitu. Apa yang membuat itu kan sebenarnya, wah ini kayaknya wajah dari kemajuan seperti Dubai yang kita lihat sekarang gitu. Kenapa warga Iran waktu itu tidak memilih melanjutkan itu, Mas? Wajah seperti itu dan memilih wajah yang lebih kusam kalau kita sebetulnya lihat dari perspektif ini. Itu bukan kemajuan, itu adalah wajah modernitas atau modernisasi. Ya, kemajuan itu kan relatif ya. Iya. Maksudnya
pada saat itu Shah Iran sendiri berusaha ingin Iran lebih maju dari apa yang dia miliki gitu loh. Nah tetapi ini bukan hanya kasus Iran saja, bukan hanya terjadi di Iran saja, tapi di hampir semua negara, ya, hampir semua negara, khususnya negara-negara Muslim. Yang terjadi kemudian adalah terjadi Islamisasi, terjadi kecenderungan orang untuk beragama lebih dari sebelumnya. Nah di Iran tuh seperti itu. Ketika sudah lebih maju sebenarnya. Bukan, jadi ada dorongan untuk kembali kepada agama, ada dorongan untuk menjadi lebih religius, menjadi lebih Islami. Dan itu bukan hanya terjadi di Iran, tetapi di hampir semua negara Muslim. Kalau kamu lihat foto-foto Indonesia, nggak usah tahun 50-an, sampai tahun 70-an dan 80-an, ruang-ruang publik di Indonesia itu pakai istilah kamu tadi itu jauh lebih maju daripada sekarang. Iya. Itu lebih terbuka. Lebih enak dilihat, karena lebih beragam kan. Sekarang kan lebih ekspresif ya. Lebih ekspresif. Itu yang kita lihat dengan Iran dulu gitu. Iran sekarang semuanya monoton, warna hitam gitu. Itu yang membuat Iran kelihatannya berhenti, ya. Tidak ada keragaman, tidak ada warna. Dunia yang tanpa warna itu kan membosankan. Ya. Nah itu yang terjadi dengan Iran. Iran yang berwarna dulu itu tiba-tiba dicat hitam semuanya, tidak menarik lagi. Begitu juga dengan fenomena di Indonesia sebetulnya. Ya. Yang sering kita bicarakan. Warna-warna itu lama-lama mulai dicat dengan warna yang sama. Dan itulah yang banyak orang menganggapnya sebagai sesuatu yang memprihatinkan dan harus dilawan, saya kira. Iya. Dan lucunya itu terjadi ketika misalnya kelas menengahnya semakin banyak, purchasing power-nya lebih bagus, misalnya pertumbuhan ekonominya oke. Jadi justru malah kemajuan ekonomi justru membuat orang pengen lebih seperti itu tadi. Kalau kata Mas Lutfi, orang pengen menjalankan ritual keberagamaan lebih kusyuk lah gitu. Oke, kita tinggalkanlah persoalan itu yang tidak satu sesi lagi. Iya, tidak terlalu banyak gunanya kita bahas ya karena berbahaya. Terakhir Mas, orang-orang di Indonesia semua kita lihat banyak pengamat segala macam bilang protes. Kita harusnya keluar dari Board of Peace. Ngelihat situasi seperti ini, kita satu koalisi, satu kolam dengan agresor, namanya Donald Trump, dan kita jadi anteknya Trump dan so on. Lu ngeliatnya gimana? Saya kira kalau Board of Peace itu dibangun sekarang, Pak Prabowo mungkin tidak akan bergabung. Masalahnya adalah ketika itu kan semangatnya. Mana kita tahu kan ya, kata Pak Prabowo. Pernah tahu Iran akan diserang kan. Kalau Pak Prabowo tahu Iran akan diserang juga dia nggak akan mau mungkin. Nyusahin gitu. Gua aja nih kan. Iya. Jadi konteks saya setuju dengan Cherry dengan Rizal Malarangeng itu harus dipisah mungkin. Dua hal besar ini ya, dua isu ini. Menurut saya Board of Peace itu kan memang tujuannya untuk merestorasi Gaza yang porak-poranda gitu. Pertanyaannya kenapa tidak disertakan Hamas atau disertakan Palestina dan lain-lain. Itu kan soal teknis saja itu ya. Tapi kalau kita lihat niatnya atau tujuannya bahwa itu ingin membangun kembali Gaza dan membicarakan perdamaian di Palestina atau di kawasan secara umum ke depan gitu. Nah dari sisi itu menurut saya keterlibatan Indonesia itu penting. Selama ini Indonesia selalu diam atau tidak terlalu memiliki peran sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia gitu. Apa yang langkah-langkah yang lebih asertif untuk mengatasi persoalan Palestina dan lain-lain, menurut saya adalah langkah yang baik. Bahwa kemudian terseret pada peristiwa ini kan kita nggak pernah tahu gitu loh. Nah tinggal bagaimana Pak Prabowo atau para ahli di sana nanti yang memutuskan.
Gitu. Kalau buat saya sih niat awalnya saya melihat itu sebagai sesuatu untuk mengatasi persoalan yang partikular, yaitu masalah Gaza saja. Ya, dan Mas Lutfi setuju lah ya bahwa ini nggak boleh disamain nih agresi atau perang Iran Amerika dengan kesepakatan di Board of Peace, ini dua hal Saya yang kira, dan kita bilang Pak Prabowo tidak akan berpikir 1000 kali kalau Board of Peace itu diusulkan sekarang. Iya. Itu kan nggak tahu akan ada perang. Iya. Meskipun ini cara lain yang sebenarnya ditempuh setelah cara-cara mainstream itu bertahun-tahun kita sudah tempuh lewat PBB, lewat macam-macam. Harus ada terobosan. Gitu. Iya kan? Disukai atau tidak, ya harus dicoba. Iya. Gitu. Yang kata Pak Prabowo sering ngomong, Mas, kalau Einstein suka bilang the definition of insanity adalah kalau lu melakukan hal yang sama terus menerus, tapi lu berharap hasil yang berbeda ya. Itu setuju. Nggak wajar gitu, nggak waras katanya. Oke, Mas Lutfi, thank you, terima kasih, sampai jumpa.